Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa muqtadana habibi qulubina wa tabibi nufusina wa syafi'i dunubina Abil Qasim Muhammad ibn Abdullah wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema besar dalam bulan suci Ramadan adalah tema tentang ibadah dan ketaatan kepada Allah. Tetapi apabila kita perhatikan, ada satu hal yang sering hilang dan sirna dalam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Hal itu adalah segala jenis dan bentuk tafakkur, tadzakur, dan tadabbur atas semua yang diciptakan Allah yang bisa mengantarkan kita kepadanya. Karena kita ke dalam keseharian kita, dalam segala aktivitas, rutinitas kita selalu hidup dalam segala kematerian dan kebendawian dalam dunia, sehingga kadang semuanya itu melalaikan dan melupakan kita akan Allah dan dzikir kepadanya dan mengingat kepadanya. Sehingga Al-Quran mewanti-wanti kita untuk jangan pernah kita melupakannya, jangan pernah kita melupakan dzikir dan mengingat kepadanya. Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan pernah segala yang ada di sekeliling kalian, materi, bendawi, dan duniawi yang ada di sekeliling kalian, harta-harta kalian, putra-putri kalian, membuat kalian lupa, lalai dari Allah dan mengingat kepadanya. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Karena yang lupa dan lalai semacam itu, maka mereka sungguh orang-orang yang sangat merugi. Sehingga apabila kita perhatikan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di ibadah-ibadah dalam keterjagaan beliau di malam hari, akan selalu dipenuhi dengan tafakkur, tadzakur, dan tadabbur atas apa ciptaan Allah dari langit-langit, dari bumi, dari pergantian malam dengan siang, pergantian siang dengan malam. Sehingga ketika beliau terjaga di malam hari dalam penuh ibadah beliau akan selalu memandangi ke langit, kemudian sembari melantunkan ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit-langit dan bumi ini, pergantian siang dengan malam, malam dengan siang, terdapat tanda-tanda besar Allah bagi mereka orang-orang yang berakal. Karena memang sesungguhnya Allah ciptakan akal itu adalah sebagai kendaraan bagi manusia, yang dengan kendaraan itu mereka bisa sampai kepada Allah. Karena mereka menggunakan akalnya untuk bertafakkur, tadzakur, dan tadabbur, merenungi semua dan mencermati semua apa yang diciptakan Allah yang ada di sekeliling mereka dalam alam wujud ini. Mereka akan berhasil untuk selalu mengingat Allah dan zikir kepadanya dalam keadaan apapun. Liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sehingga mereka berhasil untuk selalu mengingat dan zikir kepadanya dalam keadaan apapun, qiyaman berdiri, qu'udan duduk, wa ala junubihim dan bahkan dalam pembaringan pun mereka selalu mengingat dan zikir kepadanya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan dari akal yang mereka gunakan untuk selalu berfikir, merenungi, dan mencermati dengan penuh kehusyuan dan dengan penuh kecermatan itu, mereka akan sampai pada satu hasil dan titik bahwa, Ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua alam wujud ini dengan sia-sia tanpa tujuan, tetapi semuanya akan sampai kepada satu tujuan tertentu, dan tujuan itu adalah Ma ba'da hadhihi ad-dari min dar illa al-jannatu awin nar.
Semua ini hanya untuk satu titik dan satu tujuan, bahwa tidak pernah akan ada lagi kehidupan, tidak pernah akan ada lagi tempat, kecuali nanti terakhirnya cuman dua, immal jannatu awin nar, kalau tidak surga maka neraka. Sehingga doa mereka di akhir ayat itu adalah subhanaka faqina adzaban nar, maka maha suci engkau ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Sehingga Rasul setelah membaca ayat ini, beliau mengatakan wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha, celaka orang yang membaca ayat ini kemudian tidak bertafakkur terhadap apa ciptaan Allah yang mungkin ia cermati dan renungi. Begitu juga Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan seluruh ma'sumin, mereka selalu menghadirkan ayat ini dalam ibadah-ibadah mereka. Sehingga setelah membaca ayat itu, Amirul Mukminin pun mengatakan semacam ini, seorang yang sudah sampai derajat tinggi dalam ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah, mereka adalah orang-orang, kata beliau, tuba lizzahidina fid dunya. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang telah zuhud di dunia ini, ar-raghibina fil akhirah, karena yang mereka inginkan adalah akhirat. Siapa mereka itu? Kehusyuan ibadah mereka, ketinggian ibadah mereka. Ulaika alladzina ittakhadhul arda bisata, mereka adalah orang-orang yang bisa menjadikan bumi ini adalah alas bagi mereka dalam ibadah dan ketaatan mereka kepada Allah. Wa turabaha firasyan, dan tanahnya adalah kasur bagi mereka. Wa ma'aha tiban, dan airnya adalah wewangian dan parfum bagi mereka. Wal Qur'ana ditharan, Allahu Akbar, Al-Quran adalah selimut bagi mereka. Wad du'a syi'aran, dan doa adalah selalu menjadi syiar mereka, karena mereka berangkat dalam ibadahnya dan dalam ketaatannya kepada Allah dengan merenungi, mencermati, dengan segala macam tafakkur, tadakkur, dan tadabbur. Semoga Allah menjadikan kita dan menggolongkan kita sebagai orang-orang yang menjadikan ibadah kita berdasarkan dan berlandaskan segala bentuk mengingat kepadanya, karena di balik setiap ibadah itu sebenarnya yang menjadikan ibadah itu besar dan wajib untuk dilakukan adalah wala dzikrullahi akbar, zikir dan mengingat kepada Allah yang sangat besar, yang lebih besar ketimbang ibadah itu sendiri. Wa taqabbalallahu a'malakum bi ahsanil qabul. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.